Eh, ngomong-ngomong nih Pak Fajri terkait tentang HPI. Nah, legal formalnya ini. Nah, ini perlu kami tanyakan ya. Legal formal yang dikondisikan dari HPI itu apakah betul-betul bisa terpercaya begitu? Baik, terima kasih. Dengan statusnya Himpunan Pariwisata sebagai organisasi yang levelnya adalah nasional, di setiap kabupaten ada, yang kemudian setiap provinsi juga ada, hingga kemudian masing-masing DPD HPI DIY dan seluruh Indonesia ini juga ada yang memiliki unit-unit tertentu di objek wisata atau di daya tarik wisata. Tapi khususnya bicara di daerah istimewa Yogyakarta khususnya, ya di DIY kita punya satu DPD HPI DIY, kemudian ada DPC HPI Dewan Pimpinan Cabang yang ada di masing-masing kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Gunung Kidul ya, yang ada di Wonosari. Yang kemudian Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan tentunya di Kota Yogyakarta. Masing-masing DPC ini juga memiliki jumlah anggota yang luar biasa pula. Nah, kaitannya dengan legal bagi kawan-kawan yang di Gunung Kidul atau di Wonosari pada khususnya sebagai pelaku wisata dan juga nantinya bergabung dengan DPC HPI Gunung Kidul tentunya ya, bahwa kami semenjak 2008-2009 itu berjuang untuk mendapatkan sebuah proses legal di naungnya payung hukum tentang keberadaan profesi kita. Walaupun dulu sudah ada yang namanya perda, kemudian tapi tidak begitu luas cakupannya, kemudian dirubahlah menjadi pergub. Ya, waktu itu di pergub nomor 28 tahun 2012 kalau tidak keliru, hingga kemudian payung ini masih dirasa kurang kuat lagi. Hingga alhamdulillah kita berjuang cukup lama, kita memperjuangkan beberapa tahun hingga kemudian akhirnya di era 2019 inisiasi itu berjalan ditampung oleh Komisi B di DPRD DIY dan juga Dinas Pariwisata DIY, hingga akhirnya di masa pandemi alhamdulillah peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 itu disahkan. Luar biasa ya, kita sudah disahkan. Dan ya. disahkan dan berarti itu sudah perda itu memang sudah ada. Sudah ada. Jadi Sudah menjadi kuat sekali itu perda itu, hingga kemudian 1 tahun kemudian penjelasan dari penekanan untuk petunjuk pelaksanaan perda itu sendiri itu ada Pergub nomor 10 tahun 2021. Luar biasa perjuangan dari teman-teman guide zaman dulu ya, Bu zaman dulu ya, ya guide-guide yang senior kita sangat luar biasa. Gini Pak Fajri, Ya. tadi saya mendengar Pak Fajri sudah mengatakan legal formalnya itu memang sudah betul-betul ada dan betul-betul bisa dipercaya. Nah, berarti ada payung hukumnya dong. Ya, Kita. pasti. Jadi guide ini mendapatkan payung hukum gitu ya, berarti. Nah, Tambahannya begini, implementasi di perda ini salah satunya yang menjadi gong adalah aturan bahwa yang berhak memandu, berhak melakukan tugas kepramusataan itu hanya orang yang ber-KTP DIY dan punya KTPP. Kalau zaman dulu barangkali apa-apa itu menyebutnya adalah license atau lisensi. Maka nomenklatur yang benar di pemerintahan Indonesia namanya kartu tanda pengenal prawisata atau KTPP. Barangkali Cak Roni bawa ya. Barangkali ada kawan-kawan yang membawa, bisa kita tunjukkan kita apa itu KTPP. Ya, KTPP inilah yang kemudian melindungi kita. Disitulah ada salah satu yang kemudian menerangkan di perda itu dan juga di pergub bahwa seseorang yang berhak melakukan tugas kepramusataan adalah seseorang yang memiliki KTPP yang ada di DIY dan dia juga ber-KTP DIY. Artinya kalau orang dari luar DIY ya dia harus menunjukkan bahwa melaporkan kepada DPD HPI DIY bahwa dia izin untuk memandu di DIY. Artinya kalau dia melakukan pemanduan tidak memiliki KTPP atau lisensi tadi dan dari luar Jogja dia memandu di Jogja, artinya itu melanggar perda dan pergub. Oh ya, berarti seperti yang ada di Bali gitu ya, Ya, istilahnya. sama, Nah, apakah nih kalau tadi Pak Fajri mengatakan sudah ada perda, di Bali kah apakah sudah juga ada perdanya? Beberapa provinsi di Indonesia sudah memiliki peraturan daerah, salah satunya juga ada di Provinsi Bali, Jawa Timur juga punya, Jawa Tengah juga punya, dan beberapa provinsi yang lainnya juga punya. Sampai-sampai ada beberapa provinsi itu justru belajarnya di Jogja. Wih, Tentang perda itu. tapi Ya, malah yang mengimplementasikan malah mereka duluan. ya, karena memang Bali salah Balik satu ya? menjadi daya tarik yang utama buat highlightnya wisatawan mancanegara dan juga wisatawan Nusantara atau WISNUS ini kan.
karena dia batas yang jelas, karena dia pulau, gitu. Pulau, ya. Sementara kita itu berbatasan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mana notabene-nya cukup diakses dengan darat semuanya bisa gitu. Gitu Nah, ya. kalau Pulau Bali harus pakai penyeberangan, harus pakai pesawat. Betul. Nah, itu yang menjadi beda kekhususan Kausul yang ada di Bali, dia apa ya? Untuk pintu masuknya ya itu jelas gitu. Nah, kalau kita aksesnya banyak, jalan-jalan tikunnya juga banyak. Jadi kalau umpamanya gerbang itu nggak ada yang tunggu, cari jalan yang lainnya masih ada gitu. Lah iya, dengan adanya perda yang sudah berlaku di Yogyakarta, apalagi Bali sudah menerapkan, mungkin sudah lama juga. Kalau di Bali kan, kalau seandainya ada orang yang datang ke Bali, berwisata ke Bali, baik itu biro jasa ataupun siapa saja atau tour and travel, harus menggunakan guide Bali. Gitu ya. Betul. Dan itu kalau seandainya saya mendengar di Bali itu, kalau emang ada pemandu-pemandu wisata legal ya, dalam artian yang tidak berlisensi ataupun dari luar daerah Bali, maka Ilegal akan maksudnya ya? ilegal, Ilegal, ilegal itu berarti katanya akan ada Sweeping. sweeping atau penalti gitu. Apakah benar itu? Ya, betul. Jadi kalau umpamanya teman-teman bisa pahami, teman-teman dari daerah Yogyakarta yang biasanya membawa wisatawan asing atau wisata Nusantara, ketika sudah menyeberangi Selat Bali, masuk ke Bali, harus transfer gate dengan gate lokal. Nah, gate lokal yang dimasuk adalah gate yang berada di Provinsi Bali. Tetapi sangat memungkinkan kita akan bawa sendiri, tetapi kita menguasai budaya religi yang ada di Hindu Bali. Oh gitu. Nah, ini yang mana seorang yang sudah punya KTPP, sudah punya lisensi, harus berhubungan dulu dengan DPD HPI DIY ke DPD HPI yang ada di Pulau Berarti Bali. izin gitu ya? Izin, dan kita langsung harus menggunakan uniformnya orang Bali. Tidak boleh kemudian pakai baju biasa. Harus menggunakan uniform Bali. Tetapi ketika kita melakukan tugas ini, didengarkan dan dijumpai oleh tim yang melakukan sweeping itu, teman-teman yang dari Jogja umpamanya atau dari luar Pulau Bali tidak menguasai, ya harus tetap menggunakan jasa pemandu wisata yang orang Bali. Itulah berarti inti dari perda itu bisa istilahnya melindungi teman-teman HPI, pemandu wisata yang berlisensi, jadi biar tidak asal dalam memberikan edukasi terkait tentang pramuwisata ataupun pariwisata. Nah, Pak Fajri, di Bali sudah ditetapkan perda dan sudah berlaku dengan guide lokal yang ada di Bali. Nah, apakah di Yogyakarta yang kita banggakan ini, katanya Yogyakarta istimewa dengan sudah adanya pergub perda dulu ya, sampai-sampai sudah diketok palu. Nah, apakah suatu saat nih, kapan itu teman-teman atau pariwisata yang datang ke Yogyakarta dari luar daerah, yang mereka datang bersama dengan TL atau dengan guide, apakah bisa teman-teman pemandu wisata yang ada di daerah Yogyakarta dalam tanda kutip yang sudah berlisensi itu bisa memandu, dalam artian orang-orang yang datang ke Yogyakarta wajib menggunakan guide dari Yogyakarta yang berlisensi atau ber-KTTP seperti itu. Baik, seperti halnya yang tadi di awal saya sampaikan, Cak Roni, bahwa kaitannya dengan peraturan daerah dan pergub ini kan melindungi warga masyarakat yang mempunyai profesi tentang kepramuwisatan atau tour guide atau pemandu wisata. Maka pelindungannya jelas, kalau dia punya profesi ini lindungan hukumnya sudah jelas, dia bertugas atas nama peraturan daerah ya, jadi dia bertugas berjalan itu ada dasar hukumnya. Sedangkan ketika kondisi ini sudah diketok, sudah dilaksanakan, dijalankan, tetapi tantangannya adalah sebuah peraturan, dan peraturan itu ada di daerah dan juga peraturan gubernur ini tidak serta-merta kemudian sudah diketok jalan, ada proses tentang sosialisasi. Maka kami semenjak 2020 diketok itu kita belum bisa melakukan sosialisasi, masih pembelajaran dulu. Kita belajar dulu dari pasal bab sampai selesai itu maksud dan artinya bagaimana, hingga kemudian muncullah pergub. Pergub itu juga ada, kita belajar lagi 2021 hingga kemudian baru 2022 baru kita paham dan menguasai bagaimana itu perda dan pergub. Akhirnya kita baru bersosialisasi atau menyesuaikan peraturan daerah ini di daerah wisata, pelaku-pelaku wisata, Pok Darwis dan sebagainya, kita baru sosialisasi. Tapi secara umum sebetulnya di website ya, kemudian di
kanal-kanal medsosnya yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata DIY, hukum dan sebagainya itu sudah ada semuanya. Tapi bisa jadi warga masyarakat pada umumnya belum mengenal, apalagi bagian-bagian stakeholder, entah industri, entah komunitas, entah media, secara keseluruhan ya, akademisi termasuk juga pemerintah yang lainnya, kedinasan yang lainnya belum menjamin mereka tahu semuanya. Makanya ketika seorang pariwisata dari HPI sudah menguasai tentang Perda dan Pergub, di sisi kita memandu wisatawan kita juga harus bisa menyampaikan Perda dan Pergub ini. Begitu, itulah tantangannya. Apalagi kalau kita membawa wisatawan khususnya orang yang studi tiru, kayak orang dari dinas, dari dewan, dari pemerintahan, itu juga harus kita sampaikan agar mereka paham, hingga akhirnya kemudian menjadi presiden bagus. Oh, dia pulang ke daerahnya, oh Jogja sudah ada perda loh, harus pakai guide lokalnya Jogja. Nah, apa yang jadi beda? Ternyata kita punya juga pergub di situ ditunjukkan dengan adanya baju identitas pelaku wisata. Nah, baju ini harusnya digunakan oleh para pemandu wisata yang ada di Jogja hanya di sesi-sesi tertentu, entah itu di saat indoor atau di dalam ruangan, yang kemudian bajunya menggunakan pola bak seperti koko itu untuk lapangannya, tapi yang model hampir seperti baju beskap atau hampir mirip seperti sorjan itu yang dipakai untuk indoor. Nah, ini juga implementasinya belum maksimal, bukan keliru dan salah, tapi belum maksimal. Harus bisa beda kalau di lapangan itu pakai koko yang model kayak koko itu, desainnya dari bahannya lurik, sedangkan kalau di indoor yang pakai lengan panjang yang kemudian bak seperti beskap itu. Dan desain ini tidak sesuai dengan gagrag Mataraman atau gagrag Ngayogjan. Jadi kalau kita pas memandu itu mau pakai ageman gagrag Ngayogjan, luar biasa, lebih bagus lagi. Harus lengkap ya? Jadi belangkon. Jadi dari hanya atas tidak sampai boleh bawah. dan hanya belangkon saja. Kenapa? Gitu. Secara filosofi kembali lagi kan seperti yang saya bilang tadi, pesan Bapak Gubernur, kita adalah kota budaya. Ketika hanya pakai belangkon saja nggak lengkap. Mungkin dia mau menunjukkan iki loh, aku wong Jogja Ya, gitu. betul gitu. Ya. Tapi satu bagiannya ya. Karena dia mungkin sudah berusaha, aku pengen menunjukkan identitasku, aku Ya, wong Jogja, nggo blangkon. Ya, betul. Nah, ngono kayak gitu. Ya. Berarti belum tepat ya. Belum tepat. Nah, berarti perlu kita edukasi teman-teman yang mungkin sekedar menggunakan blangkon saja kalau untuk kegiatan memandu itu emang harus kita Artinya begini Cak Roni, bahwa seorang prawisata itu tidak hanya kemudian melakukan atau mengenakan saja, tapi kemudian ketika dia sudah menggunakan, dia dituntut juga harus bisa mempresentasikan arti, makna, sampai filosofinya. Itulah harusnya pariwisata Jogja yang luar biasa itu. Nah, ini yang menjadi tantangan Cak Roni, bahwa bergabung dengan HPI tidak hanya kemudian bergabungnya saja, tapi kita akan punya benefit lain, punya keuntungan lain. Salah satunya teman-teman nanti akan bisa mendapatkan pawiyatan keistimewaan yang ada di Keraton Kasultanan dan juga Kadipaten Pakualaman. Wih, ini keren itu ya. Kalau bisa ikut pawiyatan itu ya. Ya. Berarti kegiatannya di keraton itu ya. Iya, betul, di Keraton. Dan berarti kita belajar ya. berlatih jalan lampah dodok itu. Kita harus, kalau putri ya harus bisa sanggulan gitu ya. Gitu ya. Kemudian kalau kita juga harus bisa bebetan sendiri, kalau putri ya nyampingan sendiri. Nah, itu kan tantangan. Dan semua aktivitas itu kalau kita bisa ceritakan di depan wisatawan luar biasa.